Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa Nyetok alat tulisnya nggak pakai ribet nih. Thanks ya. Karena dengan solusi B2B dari seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Yang pertama dari energi ada Adaro Mineral, direkomendasikan buy on breakout. Supportnya di 1300, resistennya hingga ke 1360. Ada Bumi, tampaknya masih direkomendasikan. Hari ini mengalami koreksi. Buy on weakness di 140 hingga 256. Auto dari grup Astra, buy on weakness 2.600 hingga 2.750. Kemudian dari grup Prayogo Pangestu, saham pilihannya jatuh kepada Cuan 2.650, resisten hingga ke 2.900, direkomendasikan buy on weakness. Ada Raw Mineral, Bumi, Auto, dan Cuan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan yang pertama Anda rekomendasikan adalah Adaro Mineral Pak, tapi lebih ke arah buy on breakout. Analisis dan rekomendasinya untuk Adaro Mineral, alasan buy on breakout dan di level berapa? Ya, mungkin untuk ADMR ini kita lihat cukup menarik karena secara tren dia masih berada di dalam tren bullish, jadi reboundnya juga masih cukup konsisten kalau kita lihat. Cuman kita rekomendasikan buy on breakout karena based on dia punya resistance dynamic-nya dari sisi EMA 20-nya, harga masih berada di bawah level EMA 20, jadi sebenarnya masih ada ruang untuk dia bergerak melemah sedikit ataupun dia bergerak sideways konsolidasi. Jadi kita lebih assure untuk buy on breakout. Kalau dia memang sudah breakout dari EMA 20, rasanya lebih confirm untuk dia melanjutkan penguatannya. Jadi kita rekomend hari ini buy on breakout di level untuk ADMR itu EMA 20-nya di level 1320, TP levelnya di 1360 atau resistance-nya, stop loss levelnya below 1300. Baik, penutupan hari ini di 1305, menguat di 3,57%. Ketika menyentuh di level 1400-an Pak, beberapa pekan lalu ADMR lebih cenderung tertekan. Masih dalam koreksi wajar tidak? Oke, untuk koreksi sendiri sebenarnya masih sangat wajar karena penguatan dari bulan September sudah lumayan banyak, kurang lebih dari low bulan September itu terhitung sudah 52% kurang lebih. Jadi sebenarnya untuk koreksi yang dari peak di bulan November kemarin itu baru 16%, sebenarnya masih sangat wajar seperti itu. Baik, secara year-to-date sudah menguat di 8,75% untuk Adaro Mineral. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Bumi, buy on weakness, supportnya di 140, resisten hingga ke 256. Kalau kita flashback ini Pak Nicholas, untuk Bumi ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan beberapa hari perdagangan juga mendominasi dari sisi nilai transaksi. Hari ini mengalami koreksi Pak setelah menguat tadi ke 248. Analisis dan rekomendasi buy on weakness di level berapa untuk Bumi? Untuk Bumi kita rekomend hari ini mungkin untuk intraday ya Bumi, karena kalau kita lihat memang untuk daily sendiri naiknya udah lumayan banyak seperti tadi Mas David mention. Jadi kalau kita lihat secara technical sebenarnya masih ada sedikit ruang untuk penguatan, since kemarin juga level support masih di-maintain sangat baik. Dari minggu lalu itu kita lihat 240 rasanya masih di-maintain cukup solid. Jadi mungkin sweet spot buy di 242 sampai 240 untuk range buy-nya, stop loss-nya mungkin boleh set below 238. Dan untuk TP level kita aim ke 258 sampai 260 untuk highest levelnya. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan Pak, terutama dari sisi fundamental ini, Bumi kembali dilirik oleh para investor dengan nilai transaksi yang lumayan cukup besar? Ya, kalau kita lihat sebenarnya main drivernya itu adalah yang CIC-nya ya, Chengdong Investment Corp, yang mana selama ini kalau based on transaction, mereka salah satu yang paling sering mendistribusi. Dan kemarin itu kan ada rumor di sahamnya itu mau dipindah tangankan ke Antoni Salim ataupun ke Bakri. Jadi mungkin kalau kita lihat ini salah satu katalis yang mendorong, menyemangati market, dan makanya kalau kita lihat kemarin kenaikannya lebih plong ya dibandingkan sebelumnya. Dan kalau kita lihat yang katalis kedua itu datang dari akuisisi tambang Wolfram yang ada di Australia, yang mana kalau kita lihat sekarang itu kan kinerjanya memang belum consolidate dengan yang ada di Australia seperti itu. Jadi meningkatkan ekspektasi pasar untuk earnings di tahun yang berikutnya seperti itu. Baik, support di atas 200 masih cukup kuat tidak Pak? Untuk support di atas 200 masih cukup kuat, sangat kuat. Dan kalau kita lihat di sini lowest level support terdekat ya mungkin yang perlu diperhatikan adalah 240 seperti itu. Kita beralih ke sampaian kedua Pak, dari grup Astra ada Auto, hari ini menguat di 5,60%, 2640.
Dan dalam saham pilihan, auto direkomendasikan buy on weakness. Analisis untuk auto. Ya, untuk auto, simply kita based on technical, dan ini dari bulan April tren masih bergerak dalam tren bullish, mungkin mainnya agak lebih mid to long term ya, karena movement-nya relatively lebih stable dan lumayan pelan, jadi mungkin untuk auto kita rekomendasikan buy on weakness, karena hari ini itu baru aja rebound, kemarin dia reject, dan hari ini bentuknya bullish engulfing, yang mana menjadi confirmation untuk buy kita. Jadi kita rekomend untuk auto hari ini buy on weakness di level 2620, sampai 2.600 mungkin itu untuk rentang pembeliannya. Take profit level kita aim ke 2.750 dan stop loss level di bawah level 2.600. Baik, secara teknikal Pak, auto sudah mengalami kebangkitan yang cukup signifikan ketika di April. Mungkin ketika terjadi trading halt beberapa waktu lalu Pak, melemah ke 1.800-an. Sementara saat ini sudah mengalami penguatan di atas 2.000-an, bahkan sudah menembus di atas level 2.700-an. Bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham auto setelah mengalami koreksi yang cukup dalam, meskipun level 2.700-an belum mampu untuk sementara dicapai kembali oleh auto? Ya, kalau kita lihat simply logic untuk auto sendiri, kita lihat menjadi pilihan yang lebih alternately lebih baik dibandingkan Astra, karena kemarin itu kan sempat penjualan mobil turun, dan kalau kita lihat sebenarnya untuk spare part sendiri, based on mereka punya earnings juga akan tetap jalan. Jadi kalau kita lihat perawatan mobil, even though mobil baru tidak, malah dia nggak depending on mobil baru, mostly dia depending on mobil lama, karena kan pasti ada service, auto parts, dan lain-lain, makanya penjualannya kita lihat masih cenderung stabil seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu diversification aja, makanya dari bulan April ke Juli kemarin sempat penjualan mobil melemah di tahun ini, awal tahun, itu dia relatively lebih menguat dibandingkan Astra sendiri, seperti itu. Baik, artinya ini ketika pembelian atau permintaan akan penjualan mobil turun, tapi dalam hal servis atau feedback dari mobil-mobil yang mengalami kerusakan ini memberikan atau menutupi dari sisi pelemahan penjualan mobil. Begitu Pak Nicholas ya? Betul. Baik. Betul. Dari auto kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Cuan Pak, direkomendasikan buy on weakness. Tadi supportnya di 2.650, resisten hingga ke 2.900. Nah, dari beberapa saham-saham grup Prayogo Pangestu, seberapa menarik untuk Cuan Pak sehingga masuk ke dalam saham pilihan untuk hari ini? Oke, kalau kita lihat based on momentum dan volume ini salah satu saham yang mungkin dia masih akan ada tarikan terakhir untuk dia nyentuh ke TP levelnya. Karena kemarin pas dia reject di tanggal 1 Desember, exactly hari Senin kemarin, itu ternyata hari ini high levelnya berhasil ditembus. Even though kemarin dia punya grafik di tanggal 1 itu sudah mulai reject. Ini sama halnya dengan di tanggal 25 November, polanya exactly mirip sekali, dia reject tapi high level ditembus dan dia tetap ongoing naikin harganya terus. Jadi untuk Cuan, salah satu consideration-nya itu mungkin polanya similar pattern dengan yang di bulan November kemarin, dan kita lihat secara technical memang level supportnya masih di-maintain dan level high-nya masih terus di-breakout seperti itu. Buy on weakness di level berapa? Untuk saat ini mungkin kita lihat dari market closing boleh aim ke 2.720 sampai 2.700 ya. Mungkin itu level buy yang boleh dipertimbangkan. Dan untuk TP level kita aim ke high-nya di level 2.900 karena ini ada resistance di bulan Oktober kemarin yang memang lumayan banyak profit taking di level tersebut. Jadi ini mungkin level acuan yang cukup menarik juga untuk saat ini. Untuk stop loss level kita set di bawah level 2650. Dan seperti itu untuk Cuan. Oke, penutupan hari ini di 2.740, menguat di 2,62%, dan kemudian secara teknikal dalam 6 bulan terakhir sudah menguat di 145%, dan year to date sudah menguat di 146%. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro Mineral, Bumi, Auto, kemudian juga ada Cuan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini masih bergerak di zona hijau, bahkan penguatan makin tinggi atau makin signifikan, di mana Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di 0,80% di level 8.617,043. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan sempat menembus rekor di 8.612
636. Nah, nanti kita juga akan sama-sama update ini apakah di level 8.617 penutupan hari ini merupakan level penutupan tertinggi juga pemirsa. Di mana di sesi pertama pada pagi tadi dibuka menguat di 8.577.606, lebih dominan mengalami penguatan, bahkan di menit-menit terakhir jelang penutupan menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.625. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan indeks lainnya di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 kompak mengalami penguatan. MNC 36 ditutup menguat di 0,312%, maksud kami Jakarta Islamic Index menguat di 0,83%, LQ45 menguat di 0,42%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Industri masih memimpin penguatan di 2,75%. Ada Astra Internasional di sana. Konsumsi non primer juga menguat di 2,42%. Kesehatan melemah di 0,77%. Teknologi juga tertekan di 0,36%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari saham grup Raya Gopang itu ada CDIA menguat di 2050, transaksi hingga 1,2 triliun rupiah, BRMS, CBDK dan Cuan hari ini juga ditutup di zona hijau. Dan beberapa sahamnya juga masuk ke dalam saham pilihan hari ini. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, KLBF berbalik arah melemah di 1140 setelah sebelumnya mengalami penguatan. GTSI tertekan di 173, ICBP dan Goto hari ini juga sama-sama melemah. Goto ditutup di Rp65 per sahamnya. Updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Nikolas. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Hari ini pertanyaan cukup ramai, Pak Nikolas. Langsung saja kita ke Jakarta. Ada Bapak Yohan. Jason Yohan menanyakan UNTR, Pak. Support dan resistennya di tengah posisi penutupan perdagangan sesi kedua hari ini. Oke, untuk support sendiri kita lihat masih ada dua support ya untuk saat ini. Level support pertama itu adalah level 28.000, itu ada EMA 5, dan support level berikutnya ada level 27.500. Dan untuk resistance saat ini masih sama, kita lihat masih belum berhasil breakout dari perdagangan hari ini, walaupun memang sempat tembus high level di 28.700, cuman level resistance kita lihat masih sama di level 28.500 sampai untuk resistance berikutnya ada di level 28.800. Baik, kita ke Kerinci, Jambi, Pak, di Sumatera, menanyakan saham AMRT ingin masuk kembali, apakah sudah direkomendasikan di penutupan hari ini? Ada Bapak Andra. Oke, untuk AMRT sendiri kita lihat belum ada volume yang besar yang mana mengindikasikan belum ada akumulasi yang masif. Jadi mungkin untuk saat ini harga masih akan cenderung bergerak bearish atau sideways. Jadi untuk saat ini recommendation kita wait and see dulu. Dan level support terdekat ini ada di level 1780 sampai ke level supportnya ada di berikutnya 1735. Jadi mungkin dua level support ini boleh diperhatikan. Kalau level supportnya jebol, kita rekomendasikan untuk waspadai dulu, seperti itu. Baik, Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan Bumi average di 244. Tadi pun juga sempat kita ulas, Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bacakan. Bapak Rifai dari Cangkring, Rembang. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham CDIA, average-nya di 2150. Ini pun juga sempat kita ulas tadi ya, Pak ya? Ya. Review singkat saja boleh, Pak, mungkin? Ya, untuk CDIA mungkin untuk 2150 kita rekomendasikan untuk hold dulu karena harga juga baru rebound dan secara keseluruhan tren masih bergerak dalam tren bullish. Jadi untuk saat ini hold dulu posisinya dan kita ekspektasikan masih bisa climb up ke 2150 lagi, seperti itu. Baik, kita ke Kudus. Ada Bapak Laksa, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Ada Raw Mineral, Pak, sudah ambil posisi di 1400. Oke, untuk Adaro Mineral kita rekomendasikan untuk hold dulu juga karena kita lihat trennya masih bergerak di dalam tren bullish, jadi kita ekspektasikan 1400 itu menjadi target untuk swing high berikutnya, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Bismart P. Sihohtang, Pak Nikolas dari Medan, Sumatera Utara. Menanyakan saham Inet, Pak. Sudah ambil posisi di 500, apakah boleh di hold? Untuk Rai Isu, apakah bisa ke 1000? Support dan resistennya untuk Inet?
Oke, untuk Inet kita lihat hari ini pergerakannya nggak terlalu banyak, minus 2%, dan kalau kita lihat volumenya relatif kecil, yang mana mengindikasikan penjualannya nggak begitu masif, lalu dia turun, cuman ini nggak terlalu banyak pembelian hari ini, jadi mungkin untuk Inet masih boleh maintain as long as dia maintain di level 620 sampai 600, jadi level 600 adalah key level, kalau jebol mungkin boleh pertimbangkan untuk exit dulu, cuma selama dia masih climb up terus dan volume distribusinya nggak gede, boleh pertimbangkan untuk hold. Untuk TP sendiri kita personally recommend untuk technical wise di 770 sampai 800. Mungkin seperti itu untuk Inet. Sudah naik signifikan, koreksi yang masih terjadi cukup wajar, Pak? Sangat wajar untuk koreksi saat ini. Baik, dari Inet kita beralih ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Saya akan coba sapa ini, menanyakan saham PTRO, Pak. Sudah ambil posisi di 10.350, apakah bisa ke 20.000 karena asing akumulasi terus katanya. Mohon infonya, support dan resisten. Pertanyaan dari Bapak Bambang Febriamito ternyata dari Surabaya. Silakan untuk PTRO, Pak. Ya, untuk PTRO waspadai, mungkin posisi pembelian agak tinggi ya, even though mungkin assumption-nya bisa ke 20.000, itu mungkin masih long run. Jadi mungkin kalau memang punya conviction tersendiri ke 20.000, boleh pertimbangkan untuk buy on weakness, cuman untuk saat ini level pembelian agak tinggi, jadi mungkin ada risiko kalau harganya koreksi dulu sebelum dia lanjutin penguatan, karena ini naik juga udah lumayan banyak ya, dari tanggal 19 November, dari 20 November itu naik sudah kurang lebih 10%, mungkin saat ini masih 10%-an, jadi masih ada ruang untuk dia koreksi dulu sebelum dia lanjutin penguatan, mungkin revisit ke level 10.000 sampai 9.900-an. Baik, 10.500 intraday hari ini, rekor tidak, Pak? Untuk saat ini ya all time high ya, 10.500. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham, saya akan coba cek ini. Ada Ibu Syifa Rohmatika dari Bandung, Jawa Barat. Menanyakan saham BIF, Pak. BEEF. Ambil posisi di 615. Oke, untuk saat ini pergerakannya relatif bearish, jadi mungkin recommendation kita boleh wait and see dulu atau sell on strength, karena based on technical ini sudah jebol level support juga di level 560. Dan level support berikutnya ini adalah level 500, jadi kalau 500 jebol boleh pertimbangkan untuk exit dulu seperti itu. Karena secara technical sudah bergerak mulai masuk ke arah bearish. Dari Jogja ada Noi, terima kasih juga sudah berpartisipasi kali ini menanyakan saham MHKI, Pak. Sudah punya harga di 226, arah untuk jangka menengah untuk MHKI. Oke, untuk MHKI kita lihat masih declining dan masih ada ruang untuk dia lanjut penurunan kalau dia gagal breakout dari level 220. Jadi untuk saat ini pantau level support ada di level 200 dan level resistance yang harus di breakout adalah 220. Jadi either way kalau level ini level 200 jebol boleh pertimbangkan untuk exit dulu karena trennya juga sudah mulai mengarah ke level bearish seperti itu. Liquid tidak, Pak? Untuk liquidity sendiri hari ini kita lihat lumayan liquid ya, volumenya itu 1,9 billion, jadi mungkin volumenya nggak seliquid yang lainnya karena ya kalau kita lihat kayaknya fokus market memang masih ke bumi dan yang lainnya yang Inet seperti itu. Baik. Karena kita lihat lebih memiliki agenda. Oke, kita ke Bali, Pak. Ada Ibu Aini baru ingin masuk ke Telkom, level entry ideal. Kayak Telkom mungkin akan kecipratan window dressing ya, kalau kita lihat juga harganya sudah mulai gaining traction, jadi mungkin kalau mau buy, boleh pertimbangkan level support 3.500 sampai 3.490 untuk range buy-nya. Kita ke Lampung kali ini, ada Ibu Kristina, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Gosco, Pak. GZCO, nyangkut di 330, Pak Nicholas, masih bisa di hold tidak? Oke, untuk Gosco kita lihat tren masih bergerak di dalam tren bullish, cuman kalau kita lihat memang momentum CPO itu sedikit terpatahkan karena memang harga CPO yang average selling price-nya slightly declining dari semester sebelumnya. Jadi mungkin untuk result Q-on-Q ini mulai akan ada penurunan, jadi untuk Gosco sendiri boleh wait dulu. Selama dia masih maintain level 300 boleh pertimbangkan untuk hold, cuman kalau dia jebol level tersebut boleh pertimbangkan untuk exit terlebih dahulu, seperti itu. Baik, kali ini kita ke Maluku, Pak. Ada Bapak Robert menanyakan saham STAA, Pak. Sudah profit cukup besar di 987 dari posisi masuknya dan saat ini sudah di 1.300-an. Strategi untuk mengamankan profit yang sudah ada, support dan resisten, ataupun mungkin juga ada rekomendasi untuk profit taking lebih dahulu atau lebih direkomendasikan untuk di hold saja?
Oke, untuk seperti saya mention tadi ya, momentum sawit mungkin udah sedikit declining dari sisi harga juga, jadi mungkin akan ada surprise di earnings, dan ini kita lihat sudah mulai price in sebenarnya. Jadi mungkin untuk STA sendiri pantau ya, level support itu ada 1.300. Mungkin kalau dia gak berhasil maintain, boleh pertimbangkan untuk exit dulu, apalagi posisi juga sudah profit banyak ya dari harga average 900-an seperti itu. Baik, selanjutnya menanyakan BKSL Pak, sudah punya harga di 159, masih punya ada potensi kenaikan tidak? Take profit di level berapa? Oke, untuk saat ini profit taking sebenarnya hari ini udah lumayan terjadi ya, karena volume tadi lumayan banyak, penjualan di level 170-an, 168, dan ini declining tutup di level 160. Jadi mungkin besok kalau dia openingnya break dibandingkan dengan low hari ini, boleh pertimbangkan untuk exit dulu. Cuman kalau besoknya dia berhasil maintain selama 160, boleh pertimbangkan untuk hold, dan TP level mungkin untuk saat ini kita bisa rekomend di 165 sampai 170. Oke, kita ke Balikpapan Pak, ada Bapak Christian, punya saham PPRE nyangkut di 127. Oke, untuk PPRE kita lihat recommendation-nya kalau dia gagal maintain dari selama 110, 115, boleh pertimbangkan untuk exit dulu. Cuman kalau dia rebound dengan volume yang cukup masif, boleh pertimbangkan untuk hold sampai ke level 134. Baik, baru saja masuk Pak, Ibu Martina dari Bandung, Jawa Barat menanyakan perbankan digital, BBYB boleh masuk di level berapa? Kemarin sempat naik signifikan Pak, di tengah dari rencana IPO dari beberapa perbankan digital yang diharapkan untuk mengangkat dari saham-saham ini ke depannya. Ya, kalau kita lihat BBYB kemarin naik lumayan banyak ya di minggu lalu, cuman di hari Jumatnya distribute lumayan banyak. Cuman kalau kita lihat ini recovery-nya lumayan cepat juga, di hari ini sudah naik 6% lagi, jadi mungkin kalau mau buy boleh pertimbangkan range harga pembelian di 446 sampai 440, stop loss level below 430, TP levelnya di 476 sampai 490. Oke, terakhir Pak, ada Reza dari Jakarta menanyakan Pewon, ambil posisi di 372, arahnya akan kemana? Singkat saja Pak. 372 kita lihat masih ada peluang untuk dia penurunan ya, kalau dia gagal maintain level 370, jadi mungkin ini lebih spekulatif buying. Untuk saat ini kita recommendation wait and see dulu, karena harga belum ada indikasi untuk rebound juga, mungkin seperti itu. Baik, ada Pewon ditutup di 372, melemah di 2 pemirsa IDX Channel, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nicholas, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Thank you, Mas Devin. Baik, ada Bapak Nicholas Darmawan, Research Analyst Semesta Inovasi Sekuritas atau MG. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.